ভিউ পয়েন্ট টিভি, দর্শন পরিবর্তনের একটি মাধ্যম। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Andrian? Andrian? Ada Andrian di sini? Ada Bu Guru, sholat. Ada. Oh, Dani, silakan Dani mimpin doanya Dani. Sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita Allah berkahi dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini, kesempatan ini Ibu akan menyampaikan, kita akan ngobrol-ngobrol asik nih tentang rukun iman. Ternyata Irni. Ya, saya Bu. Ayo silakan baca kompetensi intinya Irni. Baik Bu Guru. Terima kasih Irni, terima kasih subhanallah. Baik sekali bacaannya. Berikutnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Fendi, baca Fendi tujuan pembelajarannya ya. Ya, terima kasih Ibu. Tujuan pembelajaran KD 31. Ya, baik, terima kasih Fendi atas bacaannya, luar biasa. Ya. Terima kasih. Baik anak-anak, berikutnya mari kita pahami bersama tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan Ahmad Marzuki untuk baca tentang konsep ini, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kelihatan Ahmad Marzuki? Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih juga Ahmad Marzuki. Baik anak-anakku sekalian, jadi Ibu mau tanya nih, siapa yang paham dengan konsep ini? Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana pendapatnya Siti Sa'dia tentang konsep iman kepada kitab-kitab Allah? Coba. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Siti Sa'dia. Coba Ibu mau dengar lagi pendapat dari Devi. Silahkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bu, jadi menurut saya itu iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati. Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya percaya dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang telah diberikan kepada Rasul agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Ya, baik. Oke, Dani. Satu lagi, Dani. Pendapat Dani gimana ya tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Silahkan, Dani. Ya, Bu. Terima kasih. Jadi begini, Bu. Di rumah Dani itu kan ada Al-Quran. Nah, Dani harus yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup bagi Dani dan untuk semua manusia, Ibu. Oke, baik. Karena Dani mengakui meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan Dani, karena Dani adalah umatnya Nabi Muhammad, ya Ibu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitabnya yang diturunkan adalah Al-Quran. Tapi perlu kita ketahui juga selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain. Dan perlu ditekankan bahwa Allah itu menurunkan kitab hanya kepada para Rasul ya, kepada para Rasul kan ya. Jadi kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul
Melalui malaikat apa ya anak-anak? Malaikat Jibril. Jibril, Bu. Malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril yang tugasnya Menyampaikan Wahyu. wahyu. berarti kitab-kitab Allah itu isinya adalah Wahyu. wahyu Allah, firman Allah, perkataan atau firman. Kalau bahasanya Allah itu firman Allah. Kalau kita manusia, kalau Rasulullah sabda Rasulullah itu kan anak-anak ya. Hadis ya Bu Guru. Ya, kalau hadis namanya sabda. Nah, kepada kitab-kitab Allah, Ismail. Iya, Bu Guru. Ismail. Iya. Kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada para rasul. Nggih, Bu Guru. Nggih. Yang menurunkan itu malaikat siapa Ismail? Malaikat Jibril. Ismail baik. Baik, Bu Guru. Yang Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah musnad. Nah, isinya adalah peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, Bu Guru. Oke, baik. Sini kita lihat tentang konsepnya. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Itu temanya ya. Tema kita pada hari ini adalah mengenal kitab Allah dan cinta kepada Al-Quran. Jadi ada kitab Taurat, kemudian Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang tadi sudah Ibu sebutkan nama-nama nabinya. Taurat kepada Nabi Isa alaihi salam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Guru, nanya Bu Guru. Baik Ismail. Iya, itu kitab Taurat sama kitab Ya. Kitab Taurat dari Muslim ya, ada apa ya? Oke, baik. Yang jualan obat ke sekolahan. Lis Chandra lagi sholat ya. Baca tentang kitab Taurat, Samin. Di-unmute, Samin. Maaf. Speakernya. Siap Bu Guru. Ya, silakan. Ya, baik. Terima Sudah, kasih, Bu Guru. Samin. Terima kasih atas bantuannya untuk membaca isi dari kitab Taurat dan mengenal. Jadi kitab Taurat itu bahasanya dari bahasa apa anak? Ibrani. Tadi turunnya pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diturunkan untuk umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa, kaum Bani apa, Andrian? Bani Israel. Jadi isi kitab Taurat ada berapa, Andrian? Ada 10, Bu. 10 yang dikenal dengan Ten of Commandment. Sip. Nah, intinya yang pertama adalah tentang perintah Allah. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Jadi waktu itu Nabi Musa berserta kaumnya, berserta umatnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa menyampaikan wahyu dengan pedomannya kitab Taurat, Nabi Musa alaihi salam mengucapkan kalimat tauhidnya, la ilaha illallah Musa kalamullah. Itu ya. Menyatakan bahwa Musa adalah kalamnya Allah, dan Nabi Musa membawa ajaran-ajarannya ini kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Ya. Baik, kita lihat dalil nakli tentang kitab Taurat ada dalam surat Ismail, sering banget dibaca. Nur Laila, silahkan Nur Laila, baca. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Artinya dibaca, Bu. Silahkan dibaca. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. Iya, Itu Bu Guru. Terima kasih Nur Laila. Jadi Sama-sama, dalam surat Ibu. Al-Mu'minun ayat 49 ini dijelaskan oleh Allah bahwa Allah menganugerahi kitab Taurat kepada Nabi Musa
untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Berikutnya kita lihat adalah kitab Zabur. Baik, ini ada penjelasan dari kitab Zabur yang cukup panjang. Silahkan dibaca, Lis Chandra. Silahkan, sudah hadir Lis Chandra. Monggo dibaca. Silahkan. Cukup Ya, cukup Lis, terima kasih ya. Iya, Dan Bu. ini kita sudah bisa memahami, ya anak-anak bisa memahami bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi kaumnya Daud, Bu, Bani Israel. Nabi Daud. Bani Israel. Nah, intinya dari kitab Zabur ini intinya adalah tentang keesaan Allah, tapi dikemas dalam nyanyian atau pujian. Jadi Allah menurunkan kitab Zabur pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan bahasa Kibti kepada Bani Israel, yaitu dengan nabi utusannya adalah Nabi Musa. Daud alaihi salam. Baik. Dalil nakli tentang kitab Zabur. Ya. Silahkan Siti Sadia untuk membacakan dalil nakli tentang kitab Zabur. Berikan kesempatan kepada Siti Sadia. Silahkan. Baik, Siti Bu. Sadia. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dal nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Silahkan dibaca artinya Siti Sadia. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan pada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Udah, Ya, Bu Guru. Terima kasih Siti Sadia. Dalil nakli tentang adanya kitab Zabur Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud terdapat dalam surat Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Baik anak-anakku sekalian, kita beralih kepada kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Ya, silakan Nazir untuk membaca kitab Injil ini. Halo, Kitab silakan Nazir, silakan. Halo, Ya, kitab silakan. Injil Bu. Tadi Fitri, silakan Fitri, silakan. Ya, Bu. Silakan Fitri, Ibu tanya apakah kitab Injil yang digunakan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, tetangga kita, Bu sama dengan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Sami. Berbeda, Bu. Menurut saya Bedanya berbeda. gimana? Karena kalau kitab Injil yang dahulu isinya itu tentang tauhid atau mengesahkan Allah, sedangkan kitab Injil yang sekarang itu sudah banyak campur tangan manusia. Artinya mereka bukan mengesahkan Allah lagi, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Luar biasa Fitri. Ya, Bu Guru. Ya, baik, siapa lagi yang mau berpendapat silahkan. Samin, Bu Ya, Guru. silakan Samin. Ya. Tadinya mau jawab kayak Fitri, Bu, udah kejawab. Tapi Bu Guru dulu aja yang jawab. Oke, baik. Nah, yang terakhir adalah ya kitab Injil ini dalilnya ada dalam surat Maryam ayat 19 ayat 30 maksudnya. Maaf ya. Ayat 30. Baik. Kemudian Al-Qur'an yang kita kenal adalah kalamullah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan di 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama pasti anak-anak hafal semua karena jelas banget ini sangat terkenal, sangat fenomenal. Surat Alaq, Bu. Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Bu. diturunkan pada malam
Ramadan. 17 Ramadan. Al-Quran mulia diturunkan pada bulan yang mulia. Nih, karena Al-Quran itu sangat lengkap, melengkapi kitab-kitab yang terdahulu, melengkapi kitab Taurat, melengkapi kitab Injil, dan melengkapi kitab... Bu, Adrian ngantuk, Bu. Andrian ngantuk. Oke, Andrian, nih isi kandungan kitab Al-Quran ada berapa, Andrian? Dibaca nih, Andrian nih. Adapun isi kandungan Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Ya. Akidah atau keimanan. B. Ibadah, baik ibadah mahdo maupun gair mahdo. C. Akhlak orang kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. D. Muamalah yaitu hubungan manusia antara sesama manusia. E. Tarik yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingin ingkar, orang dan ingkar. Dan yang F, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan, Bu Guru. Ya, baik, terima kasih Andrian. Jadi isi kandungan Al-Quran sangat lengkap. Mengatur kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi untuk umat Islam Al-Quran. Nah, ini surat Ali Imran ayat 3 tentang dalil nakli tentang Al-Quran. Anak-anak, karena waktu ya, silahkan Ibu mohon Ismail. Dan ada suara Ismail hari ini, 1 ayat aja Ismail untuk pelajaran Ibu. Silahkan Ismail. Saya mau nanya. Baca dulu Ismail sebelum. Oh iya, Bu. Siap, Bu Guru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Tawrata wal Injil. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Masya Allah. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran garing 3.23. Ya, baik. Terima kasih Ismail. Anak-anak, kita lihat implementasi peserta didik dalam mencapai hari Rabu ya. Ini adalah implementasi kalian sebagai peserta didik untuk mencapai. Terima kasih Samin soal kelas untuk dikerjakan ya. Nanti akan Ibu kirimkan di Google Classroom materi soal latihan ini. Oke, baik anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Samin silahkan dong memberikan kesimpulan pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Silahkan Samin. Baik Bu Guru, saya akan mencoba menyimpulkan dari materi yang telah Bu Guru sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kitab sebetulnya banyak sekali, namun yang harus kita imani ada beberapa kitab. Yang pertama, Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun isi kandungan daripada Injil tertuju hanya untuk umat tertentu, yaitu juga Zabur, Taurat, Injil. Namun Al-Quran, kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab sebelum-sebelumnya. Di antaranya kitab Injil berada di dalam Al-Quran. Taurat, Zabur, semuanya sudah disempurnakan, bahwa 4 kitab-kitab sebelumnya, bahkan kitab-kitab yang lain, di antara suhuf Nabi seperti Suhuf Ibrahim, itu sudah tercantum di dalam kitab Al-Quran. Mungkin itu saja Bu Guru. Baik, terima kasih Samin. Jadi Ibu kuatkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia agar manusia selamat hidup di dunia dan sampai ke akhirat. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Jangan lupa latihannya dipelajari, dikerjakan. Abu Aidi akan kirim di Google Classroom. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kita akan bertemu dengan pembahasan materi tentang hikmah dan fungsi kitab Allah. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan berkah dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Billahi, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah.